Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue doakan semoga Sobat Football United sehat-sehat lalu, sehat-sehat sekeluarga. Oke, Ineos sudah melakoni atau menjalankan terlibat ya di dua bursa transfer bersama dengan Manchester United, karena mereka ini kan masuk di Manchester United sebagai co-owner di awal tahun lalu sekitar bulan Februari. Dan mereka terlibat di dua jendela transfer, selain musim dingin kali ini juga musim panas tahun lalu, dimana memang keadaannya berbeda ya, paling tidak dari manajer yang disupport. Di musim panas kemarin Erik ten Hag, di musim dingin kali ini dengan Ruben Amorim. Nah, di video kali ini gue ingin membahas pergerakan di bursa transfer seperti apa nih dari dua jendela transfer ya dari Ineos. Apakah kinerjanya bagus atau justru meragukan setelahnya, atau mungkin sama saja dengan periode sebelumnya. Gua berusaha untuk melihat agak sedikit lebih luas, tidak hanya secara ringan amatiran tentu saja ya. Tidak hanya siapa saja yang didatangkan, tapi juga siapa yang dilepas, dan prospek ke depannya pergerakan ini polanya akan seperti apa. Nah, langsung aja ya. Manchester United memang di tangan Glazer, manajemen di bawah Glazer, lebih sering secara kurang perhitungan menurut gue ya. Perhitungan bukan cuma sekedar hitung-hitungan uang saja juga, bukan cuma hitung-hitungan uang saja ya, tapi juga dari impact setelah mereka membuat keputusan, misalnya mendatangkan pemain, menaikkan gaji pemain, melepas pemain, dan lain-lain, yang ini berpengaruh ke situasi finansial dari Manchester United. Dan yang lebih terasa juga di PSR ya, dimana aturan PSR ini kan sangat memegang kendali, menurut gue ya, dalam tanda kutip memegang kendali di pergerakan di bursa transfer. Bagaimana keadaan keuangan di operasi transfer yang dilakukan oleh klub ini diharapkan tetap sehat. Jadi memang ada batasan nilainya. Lalu mereka juga memiliki aturan-aturan, dan semua klub termasuk juga Manchester United harus mengikuti hal tersebut. Langsung aja di musim di musim panas tahun lalu. Di musim ini gue akan fokuskan ya di dua musim di musim ini, tapi di musim panas dan juga di musim dingin, di mana di musim panas itu Manchester United mendatangkan cukup banyak pemain. Ada Leny Yoro, ada Manuel Ugarte, ada Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee, ada Nocer Mazraoui juga ya yang datang. Dan menurut gua dari angka yang dikeluarkan ini cukup tinggi, sekitar 200 juta. Ya, sekitar 200 juta ini yang dikeluarkan, 214 juta ini yang dikeluarkan oleh Manchester United. Erik ten Hag ingin memperkuat dari di bursa transfer yang dilakukan ya, ingin memperkuat di beberapa posisi lini belakang. Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Nocer Mazraoui juga datang. Lalu posisi gelandang bertahan ya Manuel Ugarte, serta center forward nih Joshua Zirkzee. Lalu juga Manchester United ini melepas pemain. Ada Scott McTominay, ada Mason Greenwood yang dilepas di musim panas. Lalu juga ada Aaron Wan-Bissaka, Willy Kambuala, Hannibal Mejbri, Alvaro Fernandes, Facundo Pellistri, Donny van de Beek ya dilepas. Lalu juga Jadon Sancho secara peminjaman. Secara free transfer ada Rafael Varane, ada Omari Forson, termasuk juga Anthony Martial, serta Brandon Williams. Menurut gue, apa yang dilakukan di musim panas kemarin ini
cukup oke dari sisi perimbangan keuangan, karena Manchester United melepas cukup banyak pemain ya, dan juga mendatangkan pemain dengan valuasi yang cukup tinggi, 200 jutaan lebih. Tapi itu semua ternyata membawa konsekuensi, di mana Manchester United tidak bisa terlalu bergerak secara leluasa di bursa transfer musim dingin kali ini. Manchester United sebenarnya kalau melihat dari pergerakan di 2 musim sebelumnya, ketika masuk bursa transfer musim dingin selalu membutuhkan pemain baru, penguatan posisi ya, ada kualitas yang diharapkan datang. Di musim pertama dari Erik ten Hag, di musim kedua pun juga demikian. Di musim pertama ada Sabitzer, ada Wout Weghorst, tapi di musim kedua sayangnya tidak bisa karena memang ada keterbatasan PSR itu tadi ya, keuangan terkait dengan peraturan PSR. Dan kali ini pun juga seperti itu. Sehingga padahal Ruben Amorim butuh ya kan, butuh penguatan. Sehingga ya Manchester United juga harus melepas pemain. Dan kalau gue lihat dari apa yang terjadi di bursa transfer musim dingin kali ini, memang Manchester United nampaknya lebih berkonsentrasi untuk melepas pemain, dengan konsentrasi utama ada di musim panas nanti, di transfer musim panas. Secara keseluruhannya di musim ini, di awal musim, artinya transfer musim panas dan juga musim dingin, Manchester United ini menghabiskan 244,5 juta euro. Dan Manchester United menjual ya ataupun melepas pemain ini mendapatkan pemasukan 103 juta euro. Jadi memang dari sini memang masih masih terlihat rugi. Tapi apakah dari PSR seperti itu juga? Ternyata nggak sesimpel itu ya. Karena misalnya Scott McTominay, Mason Greenwood, Willy Cambuala, Hannibal Mejbri, Alvaro Fernandes, Facundo Pellistri juga, ini dihitung sebagai keuntungan murni. Kenapa? Ya mereka datang dari tim muda Manchester United, homegrown players katakanlah seperti itu. Namun demikian juga, walaupun mereka bisa mendapatkan keuntungan 100%, ini tidak membuat Manchester United lalu leluasa banget. Karena ya itu tadi, pemain-pemain yang didatangkan itu juga harganya masih tinggi. Leny Yoro misalnya didatangkan dengan 62 juta euro. Manuel Ugarte pun juga seperti itu dengan angka 50 juta euro. Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee, keduanya ini masing-masing lebih dari 40 juta euro. Nocer Mazraoui ini mungkin yang harganya menurut gua oke, ada di 15 juta euro. Yang terbaru Patrick Dorgu, 20 tahun, datang dengan 30 juta euro. Jadi menurut gua dari sisi pergerakan Manchester United masih belum bisa menekan keadaan di market. Artinya market ini kan sudah terbentuk bahwa ketika Manchester United mengejar pemain, ada Manchester United tax, harga itu lebih tinggi. Dan nampaknya ini masih belum bisa dikendalikan dalam tanda kutip oleh manajemen Manchester United. Nah, ada hal lain juga yang gue lihat ya, bagaimana secara bisa dibilang secara hampir secara konsisten di musim dingin kali ini, Manchester United kan juga dekat dengan melepas home ground player. Kobbie Mainoo sempat disinggung, lalu Alejandro Garnacho. Di mana di bursa transfer musim panas kemarin, Scott McTominay, Mason Greenwood, Willy Cambuala dan lain tadi gue sudah sebutkan, itu dilepas oleh Ineos untuk mengambil keuntungan yang penuh. Padahal Erik ten Hag mengatakan dia tidak ingin melepas Scott McTominay. Karena di musim sebelumnya Scott McTominay ini dinilai bisa menjadi solusi dari permasalahan di atas lapangan berupa mencetak gol ya. Tapi ya karena perhitungan profit itu tadi dilepas oleh manajemen Manchester United, dan kali ini pun juga seperti itu. Itu pola yang gue ngeliat ya. Nomor 2, gue juga melihat bagaimana pemain-pemain yang direkrut usianya cenderung usia yang memiliki batasan. Artinya Manchester United tidak ingin
melampaui mungkin usia 26 atau 27 ya, kalau melihat dari yang didatangkan, bahkan cenderung di bawah itu. Leny Yoro, pemain muda ya kan, Manuel Ugarte pun juga demikian. Matthijs de Ligt itu berusia 25 tahun. Noussair Mazraoui berusia 27 tahun. Jadi mungkin Noussair Mazraoui ini yang paling senior jika dibandingkan yang lain. Bahkan yang terbaru Patrick Dorgu dan juga Aiden Heaven ini juga masih sangat muda sekali. Jadi memang ada pola ke sana gitu. Nah, gue juga melihat bagaimana Ineos, manajemen Ineos ini ya di Manchester United dari pemain yang didatangkan di musim panas kemarin. Leny Yoro, Ugarte, De Ligt, Zirkzee, Mazraoui, secara keseluruhan, secara umum ya, secara general, ya mereka memberikan kontribusi yang oke, tapi tidak secara keseluruhan. Misalnya Joshua Zirkzee, jelas ya Joshua Zirkzee masih kesulitan. Tapi kita juga harus melihat, menurut gue, bagaimana memang ya ada pelatih yang berbeda ya kan, dari Erik ten Hag ke Ruben Amorim. Tapi gue melihat bagaimana Ineos yang membackup Erik ten Hag mendatangkan pemain-pemain ini dengan sistem yang ingin dibangun oleh Erik ten Hag pada saat itu. Dan ketika Ruben Amorim hadir, ini halnya kan berbeda. Dan Manchester United di bawah Ineos pada saat itu sudah berinvestasi 200 juta lebih nih. Di situ poin yang gue yang gue perhatikan begitu loh. Bagaimana dia, artinya Ineos ya, memberikan support dengan angka yang cukup tinggi, tapi setelahnya merubah dengan sesuatu yang cukup drastis. Pemain-pemain yang didatangkan di musim panas kemarin, kalau menurut gue secara dengan amatiran, yang mungkin hanya Ugarte saja yang sudah tahu betul. Yang lain-lain situasi dengan 3 center back. Matthijs de Ligt sempat kesulitan di Juventus, di tim nasional Belanda. Leny Yoro menurut gue juga dia tidak memiliki karir profesionalnya ya di Lille misalnya. Gue nggak tahu, setahu gue dia tidak pernah bermain dengan posisi 3 center back. Mazraoui pun juga demikian, pun juga dengan Joshua Zirkzee. Jadi investasi besar, tapi ternyata ada perubahan yang sangat besar juga gitu ya. Dan ini menjadi pertanyaan gue. Ada sesuatu yang mungkin tidak konsisten dari Ineos. Nah, di bursa transfer musim dingin ini, Manchester United butuh 2 posisi. Ini yang disebutkan di banyak media. Pundit-pundit juga seperti itu. Analisa segala macam. Back kiri dan juga lini depan. Dengan keterbatasan situasi keuangan, Manchester United, PSR sekali lagi, bukan keuangan tidak memiliki duit, enggak ya, tapi PSR, Manchester United hanya bisa mendatangkan Patrick Dorgu, back kiri ya kan, bisa juga bermain di wing back kanan. Dengan angka yang cukup tinggi juga nih menurut gue, 30 juta euro bersama dengan Aiden Heaven. Penyerang tidak bisa hadir. Matheus Tel, Manchester United tidak ingin membayar 5 juta euro biaya peminjaman. Dimana Manchester United ya ketika dengan Dan Ashworth juga bisa membayar 5 juta ya kan, kurang lebih ketika mendatangkan dari Newcastle. Tapi kali ini untuk memperkuat lini serang, Manchester United ternyata tidak mau membayar karena mereka memiliki rencana tersendiri. Mereka tidak ingin yang jangka pendek, mereka ingin yang jangka panjang. Tapi mereka juga tidak ingin terlalu terlalu besar dalam mengeluarkan dana untuk bergerak di bursa transfer musim dingin, misalnya dengan peminjaman. Nah, gue juga melihat bagaimana Manchester United ada hal yang berbeda jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Situasi keuangan Manchester United dengan dilepasnya Rashford, dilepasnya Anthony ya, memperkuat posisi di PSR. Artinya Manchester United sebenarnya memiliki sedikit keleluasaan ya dibandingkan dengan periode yang sama musim lalu. Artinya di bursa transfer musim dingin. Menurut gua, mereka sebenarnya punya kemampuan untuk mendatangkan penyerang, tapi itu tidak mereka lakukan.
pemain seperti Mathys Tel ya, ini yang mereka incar. Tapi ketika ini ternyata tidak berhasil, mereka tidak memaksakan untuk mendatangkan pemain-pemain lain, misalnya Nkunku ataupun juga Leon Bailey ya. Mungkin ada keterbatasan situasi finansial yang mungkin terlalu besar, ataupun mereka juga tidak melirik pemain-pemain lain yang sebenarnya di market ini kan sangat luas sekali. Artinya, gue melihat manajemen ini spesifik. Mereka punya kriteria yang lebih spesifik. Di sisi lain ini merupakan hal yang bagus. Nah, di musim panas nanti, seperti apa kira-kira pergerakan dari Manchester United di bursa transfer? Menurut gua, secara ringan amatiran, mereka akan bergerak. Mereka akan berusaha untuk bergerak dengan leluasa, dengan apa yang mereka sudah lakukan, dan menurut gua ini sesuai dengan rencana mereka ya, artinya manajemen Manchester United dengan melakukan banyak penghematan. Di musim panas nanti, setidaknya ada 4 pemain yang kontraknya selesai. Tom Heaton, Johnny Evans, Christian Eriksen, dan juga Victor Lindelof. Lalu ada potensi pemain seperti Tyrell Malacia, seperti Anthony, seperti Marcus Rashford, dan juga Casemiro, yang bisa mendatangkan income dari transfer. Apalagi untuk Rashford jelas ya, ini akan masuk 100% sebagai keuntungan. Artinya Manchester United akan memiliki amunisi yang besar. Nah sekarang, kira-kira mereka akan bergerak seperti apa? Menurut gua, secara ringan amatiran, mereka akan bergerak dengan lebih spesifik. Mereka tidak akan atau berusaha sekali untuk menghindari apa yang namanya panic buying. Mereka mungkin akan memiliki target dengan beberapa opsi, tapi tidak dengan luas. Menurut gua seperti itu. Artinya mereka ketika mengincar satu pemain untuk satu posisi, ya mungkin mereka akan memiliki opsi 1 ataupun 2. Tidak lebih dari itu, menurut gua secara ringan amatiran. Lalu pemain-pemain yang diincar, tentu saja dengan posisi-posisi yang dibutuhkan oleh Ruben Amorim. Dan profilnya akan seperti apa? Nampaknya kalau melihat dari apa yang dilakukan di musim panas kemarin dan juga musim dingin kali ini, pemain yang usia muda. Pemain mungkin bukan nama besar. Bahkan mungkin bukan pemain premium. Artinya pemain yang belum jadi atau setengah jadi. Sehingga menurut gua, ya ini akan menjadi tantangan juga ya bagi Ruben Amorim. Bagaimana dengan harga? Di sini yang gua nantikan. Gua harapkan Ineos bisa bergerak lebih cerdik dibanding manajemen sebelumnya. Artinya Ineos, gua harapkan ya dengan mereka mencari profil pemain yang masih muda, belum jadi, harga bisa ditekan, market bisa sedikit demi sedikit ini dibentuk. Saat ini di musim dingin, gue belum lihat hal tersebut karena mendatangkan Patrick Dorgu 20 tahun dengan 30 juta dari Lecce, menurut gue ini masih terlalu besar. Bandingkan mendatangkan Nocer Mazraoui di usia berapa? 26, 27, 15 juta dari Bayern Munchen dan bisa memberikan impact yang bagus menurut gue, menjadi salah satu pemain vital di sistem Ruben Amorim. Jadi pemain-pemain seperti ini menurut gue bukan dari sisi harga, bukan dari sisi usia, tapi dari sisi harga gitu ya menurut gue. Tapi ya kalau memang mendatangkan pemain muda, bisa memberikan impact yang lebih maksimal, dan dengan segera, ya mungkin ini merupakan hal yang juga positif. Tapi sejauh ini, apakah gue puas dengan pergerakan Ineos? Dari 1 sampai 10, gue beri nilai 6 sih. Karena perimbangan dari sisi PSR masih sangat tipis sekali. Dari sisi kebutuhan squad, di mana Manchester United saat ini menurut gue butuh penguatan di setidaknya 2 posisi, tidak bisa terpenuhi. Dan ya Manchester United masih akan sangat mengandalkan faktor lain untuk bisa mendatangkan pemain baru, yaitu adalah mereka harus bisa menjual pemain dulu menurut gue, mendatangkan income dulu di musim panas nanti sebelum mereka bisa leluasa. Kalau mereka gagal melakukannya, artinya melepas pemain dengan angka yang bagus, ya mereka juga tidak akan bisa leluasa. Jadi menurut gue masih dalam nilai 6. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.